Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anakku, warga GKJ Sukoharjo. Saat ini kita akan bersama-sama uji diri atau pendadaran sebelum kita mengikuti perjamuan kudus. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, perlu kita ketahui bahwa jadwal semula perjamuan kudus di GKJ Sukoharjo besok hari Minggu tanggal 4 itu diadakan di Induk dan selanjutnya di Pepandan-Pepandan. Namun oleh karena masa pandemi ini kembali merebak di wilayah Kabupaten Sukoharjo, maka ibadah mulai tanggal 4 besok harus dilakukan secara online, termasuk perjamuan kudusnya. Untuk itu perjamuan kudus akan dilaksanakan serempak di Induk dan di Pepandan-Pepandan tanggal 11 Juli tahun 2021. Untuk itu mari yang belum pendadaran kita mempersiapkan diri. Kita akan bersama-sama memuliakan nama Tuhan, mendengarkan sabda Tuhan sebagai dasar kita nantinya ikut terlibat di dalam perjamuan kudus. Oh iya, sebelum saya lanjutkan bahwa perjamuan kudus nanti akan dilakukan di rumah kita masing-masing dengan panduan video yang akan disampaikan. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara bisa mempersiapkan roti dan anggur yang bisa diusahakan dengan bekerja sama dengan majelis setempat di Pepandan dan di kelompok-kelompok. Namun menurut saya akan lebih baik jika Bapak, Ibu, Saudara juga bisa mempersiapkannya sendiri, misalnya dengan makanan yang sudah ada di rumah, nasi yang dikepal atau roti yang sudah ada. Sedangkan anggur bisa diganti dengan air teh atau air putih. Seperti halnya kita ketahui bahwa anggur dan roti di zaman Tuhan Yesus itu juga adalah makanan dan minuman yang sehari-hari ada di sana. Kalau kita memakai makanan dan minuman yang kita sajikan, kita usahakan di rumah kita masing-masing pun, kita juga akan memaknai itu sebagai simbol darah dan juga tubuh Tuhan Yesus Kristus. Jadi tidak menjadi persoalan. Untuk itu mari kita akan mempersiapkan hati kita. Sebelumnya kita akan menyanyikan Kidung Pasamuan Jawi. Anak-anak juga belajar bahasa Jawa. Kidung Pasamuan Jawi 51 ya, yang berjudul Gusti Mugi Mirsani. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Gusti mugi mirsani gen kula kesrakatan, kula mlajeng mring pundi namung dateng nyuwun tulung doh Allah, ugi nglanting kawula sing sagung karibetan demen pulih lecaro. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu.
saya hantarkan. Tuhan, saat ini kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah kepada kami, mampukan kami untuk memahami, sehingga dengan demikian kami dapat melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita terima di dalam kita mempersiapkan hati kita mengikuti perjamuan kudus, kita terima dari 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-29. Saya bacakan demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya." Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak, kita prihatin bahwa warga GKJ Sukoharjo, saudara-saudara kita yang kita kasihi, beberapa harus terpapar COVID-19. Kita prihatin, kita sedih karena mereka harus menjalani isolasi mandiri dan bersama-sama dengan banyak saudara-saudara kita yang lain yang saat ini juga terpapar. Jadi kondisi COVID-19 sungguh sangat begitu rawan, sehingga pemerintah mulai hari ini tanggal 3 sampai 2 minggu ke depan secara tegas menghimbau kepada masyarakat, termasuk kita yang di Sukoharjo, untuk serius menjalani prokes. Kalau memang tidak diperlukan sekali kita keluar rumah, sebaiknya kita tetap tinggal di dalam rumah, mendukung program pemerintah sekaligus untuk menjaga kesehatan kita dan saudara-saudara kita. Kesehatan memang sangatlah berharga. Minggu kemarin kita mendengarkan firman yang menceritakan seorang perempuan yang memiliki sakit penyakit, dideritanya selama 12 tahun. Dia pendarahan. Dia sangat begitu membutuhkan pertolongan. Bahkan dia sudah berusaha dengan sekeras tenaga. Diceritakan para tabib sudah banyak yang ia datangi. Dokter-dokter pada waktu itu sudah didatangi agar dirinya memperoleh kesehatan. Demikian juga kita ingat bahwa di dalam bacaan minggu lalu juga bersamaan dengan perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan ini, ada seorang bapak yang bernama Yairus.
anaknya hampir mati karena sakit. Tidak diceritakan jenis sakitnya itu apa, tetapi diceritakan bahwa anaknya itu akan mati. Dia adalah seorang kepala rumah ibadah. Baik Yairus maupun perempuan yang memiliki sakit pendarahan ini, mereka mungkin sudah putus asa. Mau datang kemana lagi berobat? Ketika para tabib, ketika usaha kesana kemari tidaklah membuahkan hasil. Tetapi mereka lalu kemudian ingat, mendengar bahwa ada Yesus yang memasuki daerah mereka. Mereka percaya bahwa yang datang ini pasti mampu memberikan kesembuhan. Yairus, seorang kepala rumah ibadat itu, lalu tersungkur di kaki Yesus, minta dengan hormat dan sungguh-sungguh agar Yesus berkenan hadir ke rumahnya menyembuhkan anaknya yang sedang sakit. Perempuan yang juga telah mengalami penderitaan selama 12 tahun itu juga dalam hatinya dia ingin tersungkur di kaki Yesus. Namun oleh karena banyak orang dan mungkin perasaan pada waktu itu sebagai seorang perempuan malu untuk berhadapan-hadapan langsung dengan seseorang yang memiliki kewibawaan dan sedang dipuja-puja oleh banyak orang. Dia hanya ingin menjamah jubah Tuhan Yesus dengan keyakinan, ketika aku menjamah jubah Yesus, pasti aku akan sembuh. Dari cerita minggu kemarin ini, kita lalu mengingat bahwa siapa toh yang kita datangi manakala kita sudah terdesak. Ketika para dokter pun juga kewalahan menghadapi COVID-19 ini. Ketika ada saudara kita yang juga harus tersungkur bergejala karena sakit COVID-19 ini. Mereka ada di dalam ketakutan, di dalam rumah melakukan isolasi mandiri. Kita datang kepada siapa? Kecuali datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, juga anak-anakku yang terkasih. Bacaan kita dari 1 Korintus pasal 11 tadi mengingatkan kepada kita bahwa perjamuan kudus, bahwa perjamuan yang dilakukan oleh pengikut Tuhan Yesus pada waktu itu bukan hanya sekedar duduk makan bersama, tetapi ada pesan yang senantiasa harus kita ingat. Pesan itu adalah dari Tuhan Yesus sendiri, yang juga ditandaskan di dalam bacaan kita oleh Rasul Paulus. Pesan itu adalah kita mengikuti perjamuan kudus adalah untuk mengingat akan aku. Aku, huruf besar, adalah Tuhan Yesus. Kita mengadakan perjamuan adalah untuk mengingat akan Tuhan Yesus Kristus. Mengingat Tuhan Yesus bukan berarti hanya sekedar mengingat akan kematian dan penderitaan kebangkitannya, tetapi juga mengingat akan segala karya yang Tuhan Yesus pernah lakukan, termasuk karya penyembuhan terhadap orang-orang yang sakit, karya kedamaian yang diberikan kepada mereka yang tersesat, yang ada di dalam ketakutan. Untuk itu mari perjamuan kita lakukan juga di dalam rangka mengingat akan karya Tuhan Yesus yang seperti itu. Dialah yang bisa memberikan kesembuhan,
Dialah yang juga akan bisa memberikan jalan keluar. Tuhan yang memberkati kita semua untuk datang kepadanya dengan hati yang penuh syukur. Kita mohon pengampunan akan segala dosa dan kesalahan kita, seraya kita memohon kesembuhan dan dijauhkan dari sakit penyakit yang berbahaya ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Nah, demikian Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang mendasari kita untuk mengikuti perjamuan kudus di hari Minggu tanggal 11 Juli tahun 2021 nanti. Untuk itu mari kita mempersiapkan diri kita masing-masing. Kita menguji diri kita untuk memasuki perjamuan yang disediakan Tuhan bagi kita. Dengan kita menjawab pertanyaan masing-masing ditujukan kepada diri kita. Dan pertanyaan itu demikian. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa? Dan dengan kekuatan serta usaha sendiri, kita tidak mampu melepaskan dari kondisi tersebut, sehingga kita membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya. Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus? Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Sedangkan yang terakhir, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Bagaimana jawab Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak? Apakah akan bersedia terlibat untuk mengikuti perjamuan kudus? Puji Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi setiap orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali segala dosanya serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas penyertaan Tuhan untuk kami mempersiapkan hati kami mengikuti perjamuan kudus. Kiranya dengan perjamuan kudus yang akan kami ikuti nanti, senantiasa kami akan mengingat kuasa Tuhan, mengingat cinta kasih Tuhan, Tuhan yang memberikan kesembuhan, Tuhan yang memiliki belas kasih kepada setiap orang yang datang memohon penyertaan dan kekuatan yang dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami dalam hari-hari pemberian-Mu dengan kami tetap senantiasa mematuhi protokol kesehatan demi sakit penyakit yang kami derita di tengah kehidupan bermasyarakat ini berlalu digantikan kekuatan dan kesejahteraan yang dari Tuhan. Ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.